kemudian acara ini sekian, terima kasih. dibuat secara matang dengan persiapan yang tidak main-main. Kita berkonsolidasi selama hampir 6 bulan dan memetakan seluruh tokoh-tokoh kritis untuk hadir ke sini. Mereka yang memiliki morality, kredibilitas, komitmen terhadap NKRI, terhadap penegakan hukum, di antaranya Pak Prof. Amin Rais, Pak Din Samsudin, dan lain-lain, untuk menegaskan satu pesan yang kuat kepada istana bahwa rakyat menuntut keadilan dalam bernegara. Dan ini acara yang insya Allah dilakukan tanggal 1, nanti akan menyusul pada tanggal 14 dalam skala yang lebih besar dengan melibatkan seluruh perwakilan-perwakilan kelompok gerakan perubahan, gerakan penuntut keadilan. Dan pasca tanggal 14, kami pada tanggal 28 Oktober berencana membentuk satu barisan besar untuk datang ke KPK menuntut Jokowi dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini bukan satu diskusi yang main-main. Kami sudah hadir di sini bersama hampir representasi berbagai tokoh kritis, dan kami mengirim pesan kepada seluruh rakyat bersatu dan keluar dari politik kotak-kotak yang selama ini menjebak kehidupan rakyat dalam bernegara. Pengadilan atau menuntut Jokowi diadili harus ditegakkan dalam era pemerintahan baru nanti. Kita berharap Pak Prabowo tegak lurus menegakkan konstitusi, mendengar jeritan, mendengar suara rakyat, dan jangan ragu. Mereka yang berkuasa dengan semena-mena harus dibawa ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban. Itulah cara kita bernegara. Presiden Jokowi ini bertanggung jawab atas apa nih Pak? Banyak masalah, diantaranya skandal-skandal proyek yang terancam mangkrak, pelanggaran-pelanggaran HAM, juga berbagai kasus-kasus penunggangan terhadap infrastruktur partai politik, pemilu curang, dan yang paling puncak dari kejahatan Jokowi adalah mempersembahkan kejahatan dinasti politik yang sangat menentang moralitas bangsa, budaya bangsa, dan konstitusi kita dalam bernegara. Jadi sangat banyak, dan itu sudah diulas oleh para tokoh. Oleh sebab itu Pak Said Dido, Pak Amin Rais, Pak Din Samsudin, dan berbagai tokoh-tokoh dari berbagai aliran, kanan, kiri, atas, bawah, menyatukan hati. Tidak ada keraguan. Kita harus berdiri sebagai lokomotif untuk penegakan supremasi hukum. Jadi ini bukan satu diskusi biasa-biasa saja. Tapi kita ingin mengajak pada wilayah operasional politik moral untuk memastikan negara tidak boleh membiarkan satu keluarga berkuasa dengan semena-mena. Itu pesan kami. Semoga Pak Prabowo mendengar suara kami dan tidak tergantung terhadap kepentingan satu keluarga Mulyono atau Jokowi. Terima kasih. Jadi Jokowi ini presiden yang memang tidak qualified. Ya. Jadi kita sudah tahu bahwa ijazah SD, SMP-nya pun tidak ada. Ya. Bahkan SK sejarah kehutanan pun diragukan. Ya. Jadi ini sesuatu hal yang betul-betul kita ratapi bagaimana mungkin negara sebesar ini ketika Pilpres ada calon dari Konoha atau dari manapun ya tiba-tiba bisa melesat ya. Dari wali kota belum selesai periode kedua langsung jadi gubernur belum selesai langsung naik seperti meteor ya jadi presiden ya ternyata dia gunakan kekuasaannya itu untuk memperkaya diri, untuk menjadikan kita sebagai boneka pemilik modal, boneka korporatokrat, konglomerat, terutama yang datang dari RRC, Tiongkok. Ya. Nah kemudian yang saya juga tidak pernah bisa mengampuni, kita semua tidak bisa mengampuni, Undang-Undang Dasar dianggap sebagai dokumen ecek-ecek. Ya, ini luar biasa. Ya. Ada presiden kok sampai berani mengacak-acak Undang Dasar itu. Ya. Dan ternyata keinginan 3 periode itu memang sampai sekarang pun masih. Ya. Jadi saya mengatakan kita harus tetap hati-hati. Ya. Siapa tahu nanti ada yang mengejutkan. Ya. Karena kan PKI Malam masih banyak juga. Ya. Dia didukung oleh PKI Malam ya, yang tidak kelihatan, tapi masih banyak jumlahnya. Itu bisa tiba-tiba mengguncangkan kita. Kita harus hati-hati. Ya. Nah, last but not least, ya, memang seperti yang disampaikan Pak Faisal Asgaf tadi itu, memang ini kita dukung nanti tanggal 18 ya ada 14 ya ada gerakan lebih besar lagi ya.
Kemudian setelah itu Tanggal 28 tanggal bulan berjalan. 28 Oktober ya insya Allah kita demo di depan KPK. Kalau perlu kita duduk ya, kalau diduduki ya pokoknya betul-betul KPK itu kalau sampai membuat rakyat marah itu risikonya bisa panjang ya. Jadi wanti-wanti saya jangan pernah memperkecil, mengecilkan, meremehkan kedaulatan rakyat. Saya pernah mengalami sendiri bagaimana waktu rakyat kelihatannya cuma innocent, kelihatannya bodoh, tapi bagaimana lautan manusia ya, di depan MPR itu ya, sehingga Pak Harto sampai waktu paginya langsung lengser ya. Nah kita tidak perlu seperti itulah ya. Ini Jokowi lebih kecil dari Bung Karno, lebih kecil skalanya dari Soeharto ya. Tapi petahana seperti orang besar itu yang saya betul-betul aneh. Jadi ada something wrong dalam kejiwaannya. Itu aja lah, terima kasih ya. Begitu dulu ya. Masih hidup mau tambah sedikit. Forum ini sebetulnya